Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Allahumma aktsir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana fi ta'atik wa ahsin a'malana waghfir lana warzuqna husnal khatimah warzuqna husnal khatimah warzuqna husnal khatimah wadakhilna jannatak. Ikhwatal iman, ahibba azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kajian di Ahad Berkah di bulan Juni, pekan yang pertama ini, kami mengajak antum semua untuk merenungi surat Fatir ayat 29. Surat Fatir ayat 29. Dan dari ayat itu kita angkat tema besarnya, berdagang dengan Allah. Adapun bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, innal ladzina, sungguh orang-orang yang yatluna kitaballah, mereka selalu membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mereka senantiasa menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka selalu menginfakkan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka, baik secara sepi atau ramai, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Perhatikan pada bagian akhir ayat, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak merugi, yang dimaksudkan dengannya adalah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdagangan dengan Allah dipastikan tidak akan merugi. Lain halnya perdagangan dengan manusia. Al-kharraju bid-doman. Berdagang dengan manusia, kalau kita siap untung, kita pun harus siap rugi. Itu berdagang dengan manusia. Tapi berdagang dengan Allah lan tabur, selama-lamanya tidak akan pernah merugi. Mengapa perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perdagangan yang tidak pernah merugi atau tidak akan merugi? Karena para ulama tafsir menjelaskan adalah sebagai kelanjutan dari ayat itu, atau di ayat yang ke-30 surat Fatir, Allah mengatakan liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih.
Innahu ghafurun syakur. Karena Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Bukan hanya balasan yang sempurna yang akan Allah berikan, wa yazidahu min fadli. Bahkan Allah akan menambahkan tambahan yang besar dari karunia-Nya. Berdagang dengan Allah tidak akan merugi sebab Allah pasti memberikan balasan yang sempurna dan Allah akan memberikan tambahan dengan tambahan yang sempurna dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun. Selagi kita terkategori benar berdagang dengan Allah, maka kekurangan-kekurangan kita diampuni oleh Allah. Sebab Allah Ghafurun syakur. Allah Maha bergembira dengan upaya hambanya untuk berdagang dengan Allah. Kekurangan-kekurangan sang hamba diampuni Allah, dan Allah bergembira dengan perjuangannya untuk berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Berdagang dengan Allah tidak akan pernah merugi, sebab berdagang dengan Allah akan menyelamatkan manusia itu dari azab yang sangat pedih. Sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Saff di ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan padamu perdagangan yang menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Berdagang dengan Allah menyelamatkan manusia dari azab yang sangat pedih. Berdagang dengan Allah tidak akan pernah merugi, sebab berdagang dengan Allah akan mengantarkan manusia masuk surga. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-111. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli orang-orang yang beriman itu jiwanya dan hartanya, dan Allah membayar dengan surga. Maka ihwatal iman, berdagang dengan Allah adalah perdagangan yang mengantarkan manusia masuk ke dalam surga. Maka ihwatal iman, berdagang dengan Allah adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Maka merugilah orang-orang yang tidak mau berdagang dengan Allah dan memilih hanya mau berdagang dengan manusia. Kemudian ihwatal iman, perhatikan kata atau kalimat yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna. Yarjuna dari kata kerja roja, yarju, rojaan. Apa artinya roja? Yarju, rojaan. Yaitu keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat terhadap sesuatu yang dibarengi dengan tekad yang kuat, diikuti dengan perencanaan yang matang. Itulah yang disebut dengan roja. Keinginan kuat terhadap sesuatu yang dibarengi dengan tekad yang kuat serta diikuti dengan perencanaan yang matang. Itulah yang disebut dengan roja. Adapun keinginan yang tidak diikuti dengan tekad yang kuat, tidak disertai dengan perencanaan, maka keinginan itu disebut dengan umniyah atau angan-angan. Nah, ihwatal iman, ketahuilah bahwa niat yang mendatangkan pahala bagi pelakunya adalah niat yang telah sampai pada level roja.
Jika niat hanya pada level umniyah, tidak mendapatkan pahala. Saya ulang, niat yang sampai pada level roja mendapatkan pahala dengan niatnya. Baru niatnya sudah berpahala. Jika dia mengerjakannya apa yang dia niatkan, 2 kali lipat pahala. Tapi jika niat masih pada level umniyah, maka tidak disebut dengan niat yang mendatangkan pahala. Nah, ikhwatal iman, kita beri contoh supaya mudah. Misalnya seseorang berkeinginan untuk qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Dan karena keinginannya ini dibarengi dengan tekad yang kuat, dia tidur di awal malam. Tidur di awal malam itu artinya tidur di sepertiga malam yang pertama, atau tidur di bawah jam 11. Karena kalau kemudian malam ini katakanlah dari jam 6 sampai jam 5 subuh, lalu dipetakan atau dibagi menjadi 3, maka sepertiga malam itu, sepertiga malam pertama adalah dari jam 6 sampai jam 10. Maka tidurlah di sepertiga malam pertama. Jangan tidur di sepertiga malam kedua, apalagi sepertiga malam terakhir. Nah, seseorang berkeinginan qiyamul lail di sepertiga malam terakhir, diikuti dengan tekad dia tidur di awal malam, yaitu tidur di sepertiga malam pertama. Kemudian tidak lupa dia menyetel alarm handphone atau wikernya. Kemudian dia juga tidak lupa meminta bantuan orang-orang di sekitarnya yang mungkin bangun di sepertiga malam terakhir untuk membangunkannya. Maka inilah yang disebut dengan niat. Sehingga jika Allah takdirkan di malam itu dia tidak qiyamul lail, dia terbangun di waktu azan, sehingga dia tidak menjalankan qiyamul lail, niatnya mendapatkan pahala. Beda halnya dengan seseorang yang berkeinginan untuk sholat di sepertiga malam terakhir, tapi dia begadang, ya, begadang main game, tidurnya di atas jam 11 malam. Dan ketahuilah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi menyebutkan bahwa tidur di atas jam 11 itu mengganggu kerja jantung. Jantung akan bekerja keras dan akan menyebabkan seseorang mengalami banyak gangguan-gangguan di esok harinya. Nah, ikhwatal iman, maka dia begadang. Tidurnya jam di atas jam 11 malam. Dia juga tidak menyetel alarm. Dia juga tidak meminta orang lain membangunkan dirinya. Maka keinginannya ini tidak mendatangkan pahala. Paham ya? Bisa dibedakan mana niat yang sampai pada roja dan mana niat yang levelnya umniyah. Tidak mendatangkan pahala, ikhwatal iman. Jadi tidak setiap keinginan itu mendapatkan pahala. Keinginan yang mendapatkan pahala hanyalah keinginan yang sampai pada level roja, yaitu keinginan yang kuat terhadap sesuatu, dibarengi dengan tekad yang kuat dan diikuti dengan perencanaan yang matang. Itulah yang disebut dengan niat. Itulah yang disebut dengan niat. Ikhwatal iman, seseorang mengatakan saya berkeinginan untuk haji. Keinginannya ini belumlah mendapatkan pahala sampai keinginannya kuat, diikuti dengan tekad dan disertai dengan perencanaan. Mulailah dia menabung uangnya. Nah, ini berarti sudah ada tekad, sudah ada perencanaan. Mulailah dia membaca buku-buku tentang manasik haji atau manasik umroh. Mulai dia ikut pelatihan-pelatihan. Kemudian dia banyak berdoa. Maka inilah yang benar-benar memiliki niat untuk haji atau untuk umroh. Kalau semua ditanya, semua berkeinginan tidak untuk umroh, semua pasti jawabannya mau. Tapi belum tentu kemauannya ini adalah roja. Boleh jadi kemauannya ini masih umniyah, angan-angan.
Baik. Ikhwatal iman, siapa di antara antum yang tidak ingin menjadi ulama? Enggak ada, semua pengen jadi ulama. Tapi tidak mau ikut majelis taklim. Tidak mau mencatat ilmu. Lebih memilih main game daripada membaca Al-Quran dan bertadabbur dengannya. Maka keinginannya tidak mendapatkan pahala. Dan keinginannya adalah umniyah, bukan roja. Nah, ikhwatal iman, tentu dalam hal ini kami ingin antum membedakan antara roja dan umniyah. Sebab Allah menggunakan kata roja. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka menginginkan atau mengharapkan perdagangan dengan Allah. Bukan sekedar mau dan ingin, tetapi kemauan yang kuat. Ada tekad yang kuat dan ada perencanaan yang matang. Lalu ikhwatal iman, siapakah orang-orang yang dikategorikan oleh Allah memiliki tekad yang kuat untuk berdagang dengan Allah? Yang diakui oleh Allah, yang dikategorikan oleh Allah benar-benar yarjuna tijaratan lan tabur adalah mereka yang melakukan 3 hal. Mereka yang melakukan 3 hal, atau mereka yang cirinya atau standarisasinya ada 3 sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, yatluna kitab Allah, selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus sholah, selalu memperhatikan, menjaga dan menegakkan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan selalu menginfakkan dari apa yang Allah rezekikan kepadanya, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan, baik dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai. Tidak diumumkan namanya atau diumumkan namanya sebagai orang yang berinfak, tetap berinfak. Mari kita lihat yang pertama, ikhwatal iman. Yatsluna kitab Allah. Ini ciri yang pertama. Standarisasi yang pertama. Karakter yang pertama. Kategori yang pertama. Diakui Allah memiliki roja untuk berdagang dengan Allah. Yang pertama adalah yatsluna kitab Allah. Ikhwatal iman, tentu tilawah itu berbeda dengan qiraah secara makna. Pada kata tilawah terkandung makna qiraah, tetapi pada makna qiraah tidak terkandung makna tilawah. Harus difahami. Saya ulang sekali lagi. Pada makna tilawah sudah mengcover makna qiraah. Tetapi pada makna qiraah belum mengcover makna tilawah. Maka ketika Allah mengatakan yatsluna kitab Allah, bukan sekedar Anda fahami membaca Al-Quran, bukan. Itu hanyalah terjemahan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan yatsluna kitab Allah? Mereka selalu bertilawah dengan Al-Quran. As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna tilawah ada 5. Makna tilawah ada 5. Maka siapa yang mengamalkan kelima hal ini, itulah yang disebut sebagai orang yang bertilawah. Selagi dia belum berada pada makom 5 hal ini, belumlah dia terkategori sebagai tilawah, tapi baru qiraah. Nah, lalu kemudian 5 hal yang kategorinya adalah tilawah yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan dasarnya adalah surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Yang pertama adalah membaca Al-Quran secara baik dan benar. Ini makna pertama tilawah. Membaca Al-Quran secara baik dan benar. Maka jika seseorang membaca Al-Quran tapi bacaan Qurannya belum benar,
dan dia tidak berupaya membenarkan bacaan Qur'annya dengan belajar, belum terkategori tilawah dengan Al-Quran. Belum. Jadi yang dikatakan tilawah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dan membaguskan bacaan Al-Quran, serta membaguskan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Dengan cara apa ya? Tentu belajar. Belajar bagaimana membaca Al-Quran secara baik, secara benar. Selagi dalam proses belajar, kesalahannya membaca Al-Quran dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Allah Ghafurun Syakur. Allah mensyukuri dia mau belajar. Maka kekurangannya, kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Bahkan Allah mengajarkan doa. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Doa ini diajarkan untuk para tulabul ilmi. Untuk orang-orang yang belajar. Maka orang yang tidak belajar lalu belepotan baca Quran berdosa. Tapi orang yang keliru baca Quran tapi dia belajar dimaafkan. Itu bedanya. Anda mengemudikan kendaraan lalu tertulis di bagian belakang kendaraan Anda sedang belajar, semua orang akan memaafkan kekeliruan dan kesalahan Anda di tengah jalan. Tapi ketika tidak ada tulisan sedang belajar, lalu Anda berbuat kesalahan di tengah jalan dan mengancam keselamatan orang lain, sumpah serapah akan mendarat di telinga Anda. Ya, itu bedanya. Manusia saja bersikap rahmah kepada orang yang sedang belajar. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan Allah, sebab Allah Ghafurur Rahim. Maka Allah lebih bersikap rahmah kepada orang-orang yang mau belajar. Karena itulah Allah innahu ghafurun syakur. Allah maha mengampuni dan Allah maha bergembira. Allah bergembira hambanya ini mau membaca Quran dan mau belajar. Kekurangannya Allah maafkan. Ya. Karena ihwatal iman, dengan dia proses belajar pasti akan lepas pakaian kebodohan pada dirinya. Dengan belajar, cepat atau lambat akan hilang kejahilannya dalam membaca Al-Quran. Ini makna yang pertama tilawah. Makna yang kedua adalah memahami makna atau kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Mengetahui arti, makna, dan kandungan-kandungan dari Al-Quran. Berarti program ini adalah program baca Quran dengan terjemahan. Atau program selalu mengikuti kajian tafsir Al-Quran. Atau selalu mengikuti kajian tadabbur Al-Quran. Seperti yang tengah kita lakukan pada malam ini. Ini yang disebut dengan makna kedua. Yaitu memahami makna dan kandungan Al-Quran. Baca Quran dengan mengetahui artinya. Ini makna tilawah yang kedua. Kemudian tilawah makna yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran. Setelah dia baca Quran secara baik dan benar, lalu kemudian dia mengetahui makna, arti, dan kandungan Al-Quran, selanjutnya dia mengamalkan Al-Quran. Misalnya, kita pilihkan satu ayat dalam surat Al-Isra. Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau Anda baca dan Anda tahu artinya, di sebagian malam kata Allah, fatahajjat bihi nafilatan laka, lakukanlah ibadah tahajud sebagai ibadah tambahan untukmu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, dengan cara itu Allah akan mengangkat derajatmu ke kedudukan yang terpuji. Ibnu Abbas mengatakan, maqaman mahmuda adalah kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya bertanya kepada antum, siapa yang tidak mau derajatnya ditinggikan oleh Allah, dekat dengan Allah? Siapa yang tidak mau? Mau, tapi maunya ini apakah umniyah ataukah roja? Ya. Ya Anda yang jawab sendiri. Umniyah atau roja? Kalau roja dapat pahala, kalau umniyah tidak. Nah, ikhwatal iman, maka kita baca Quran, Allah beri petunjuk kepada kita. Sebagian malam, ayo qiyamul lail. Kenapa kita belum melakukannya? Allah mengatakan,
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah bilang, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka jauhkan lambung-lambungnya dari tempat tidurnya dalam rangka ketamakannya untuk mendapatkan rahmat Allah di waktu malam. Ini adalah pujian Allah bagi hamba-hambanya yang mau melawan dinginnya malam untuk berdiri qiyamul lail. Maka ikhwatal iman, setelah kita baca Quran dengan mengetahui artinya, amalkan. Amalkan ayat itu. Ya, amalkan ayat itu. Baik, kemudian kita lanjutkan. Imam As-Sadi mengatakan bahwa makna tilawah itu yang keempat adalah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Ikhwatal iman, kalau Anda komitmen satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, hanya butuh waktu 18 tahun sekian bulan untuk khatam Al-Quran. Satu ayat per hari. Hanya butuh waktu 18 tahun untuk menghatamkan Al-Quran. Satu ayat per hari. Berapa usia kita saat ini? Katakanlah kita ambil start usia 10 tahun. Kita mulai hafal Quran. Maka targetkan usia 28 tahun Anda telah hafiz Quran. Ya. Insya Allah di sini usianya masih banyak ya, masih banyak yang muda-muda. Masih rata-rata ada yang 20 tahun ke bawah, ada yang juga mungkin 20 tahun, ada yang mungkin naik sedikit. Tapi kebanyakannya di bawah 20 tahun. Artinya ikhwatal iman, kalau Anda mulai saat ini, katakanlah sekarang 20 tahun, niatkan usia 38 tahun Anda telah hafiz Quran. Dengan satu ayat per hari saja. Jika tidak, bersiaplah menjawab pertanyaan dari Allah. An umrihi fima afna. Siaplah menjawab pertanyaan Allah tentang umur, dalam hal apa kamu habiskan umurmu. Usiamu 60 tahun, kenapa ayat-ayat Al-Quran tidak kamu hafal? Sedangkan lagu-lagu kamu hafal. Nyanyian-nyanyian kamu hafal. Ayat-ayat Allah tidak kamu hafal. Ditanya nanti. Ya. Judul-judul game kita telah hafal, telah kita kuasai, telah kita sampai pada finish. Tapi kenapa setiap bulan kita tidak bisa khatam Al-Quran? Hanya butuh 1 juz saja per hari. 1 juz itu ikhwatal iman, kalau bacaan kita agak cepat, agak baik, hanya butuh waktu rata-rata 30 menit. Anda telah menyelesaikan 1 juz Quran. Kalau agak lambat-lambat sedikit 1 jaman. Selesai 1 juz Al-Quran. Sekarang, berapa lama kita berinteraksi dengan handphone kita? Ya. Sudah ada riset penelitian, ya, setiap kurang dari 1 menit, kurang dari 1 menit kita akan melihat layar handphone kita. Ada yang mengatakan 30 detik, ada yang mengatakan 40 detik, ala kulli hal, penelitian setiap 1 menit atau kurang dari 1 menit, kita akan tertarik, tergoda untuk memperhatikan layar handphone kita. Walaupun hanya dengan sekedar meng-on-kan. Entah tujuan kita apa, sekedar meng-on-kan, udah tutup lagi. Tapi kita akan melihatnya. Coba kalau kerinduan kita seperti itu dengan Al-Quran. Ada seorang ikhwan naik motor, udah setengah perjalanan terlupa handphonenya. Astagfirullah, handphone saya lupa. Tolong balik lagi. Bayangkan, demi handphone dia balik. Tapi ketika kemudian lupa Al-Quran, terbawa, Quran saku terbawa, anggap apa deh. Bayangkan, coba kalau kemudian kerinduan kita dengan Al-Quran seperti kerinduan kita dengan handphone kita, Masya Allah. Ya, 1 juz per hari itu bukan sesuatu yang berat, bahkan sangat-sangat ringan, bahkan lebih daripada itu. Ikhwatal iman, di bulan Ramadan kemarin ada ikhwah kita, ya, dari Makassar yang bisa menghatamkan 2 kali Quran dalam 1 hari. Dia menyamai rekornya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga di bulan Ramadan kemarin, dia telah khatam 60 kali Quran dan diberikan hadiah umroh.
diberikan hadiah umroh. Masya Allah, bukan 1 juz per hari, tapi 2 kali khatam dalam 1 hari. Masih bisa tidur? Masih. Ada yang bertanya, mana mungkin? Saya hitungkan ikhwatal iman. Ternyata masih bisa istirahat selama 6 jam. Ya, artinya masih banyak waktu. Sementara kalau tidur yang berkualitas itu cukup 2 jam. Tidur yang berkualitas. Selebihnya masih bisa aktivitas yang lain. Jadi ikhwatal iman bisa sebenarnya khatam Quran 2 juz 2 kali dalam 1 hari. Ya. Baik. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian makna tilawah yang kelima disebutkan oleh Imam As-Sa'di adalah dengan mendakwahkan atau mengajarkan Al-Quran. Mendakwahkan atau mengajarkan Al-Quran. Ini makna yang kelima. Inilah disebut dengan tilawah. Innalladzina yatsluna kitaballah. Sungguh orang-orang yang bertilawah dengan Al-Quran, yaitu melakukan, mengamalkan 5 hal tadi. Ah, itu baru kategorinya tilawah. Baru kategorinya tilawah. Nah, ikhwatal iman, apa keutamaan orang yang selalu bertilawah dengan Al-Quran? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 4 keutamaan atau keberkahan bagi yang selalu bertilawah dengan Al-Quran. Dari sejumlah dalil dan hadis yang beliau kumpulkan tentang keutamaan Al-Quran, beliau kemudian ringkas dengan mengatakan, ma ra'aitu syai'an yaghzi al-aqla war-ruha wa yahfazu al-jisma wa yatmunu as-sa'ada aktsar min idamatin nazar fi kitabillah. Kata beliau bahwa orang yang selalu bertilawah dengan Al-Quran itu akan bertambah kecerdasannya, akan menguat daya ingatnya, jauh dari penyakit pikun. Jauh dari penyakit pikun. Kuat hatinya dan kuat pikirannya. Kenapa ikhwatal iman? Sebab hati dan pikiran kita membutuhkan cahaya, dan Al-Quran adalah cahaya. Walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengannya kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Maka orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran akan terang hatinya dan juga pikirannya. Hatinya, pikirannya akan terang, dan karena itulah akan jauh dari penyakit pikun dan bertambah kuat analisanya, bertambah kuat ilmunya, bertambah kuat ingatannya, bertambah kecerdasannya. Yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran atau bertilawah dengannya adalah akan menguat ruhnya. Sebab Al-Quran itu yaghzu ar-ruha, nutrisi bagi ruh. Apa dasarnya Al-Quran nutrisi bagi ruh? Firman Allah surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah menamakan Al-Quran itu dengan sebutan ruh. Kenapa? Sebab ikhwatal iman, sebaik-baik nutrisi untuk ruh kita adalah ruh. Sebagaimana fisik kita membutuhkan nutrisi, dan nutrisi terbaik bagi fisik adalah fisik. Maka ruh ini membutuhkan nutrisi, dan nutrisi terbaik bagi ruh adalah ruh. Ketika Allah menamakan Al-Quran dengan ruh, maka nutrisi terbaik bagi ruh adalah Al-Quran. Orang yang suka bertilawah dengan Al-Quran, ruhnya akan kuat. Jika ruhnya kuat, mudah dia melaksanakan perintah Allah dan mampu dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Kenapa berat menjalankan ketaatan kepada Allah? Karena ruhnya yang sedang lemah, bukan fisiknya. Ruhnya yang sedang lemah, bukan fisiknya. Fisik bahkan tak bergerak sekalipun, karena stroke misalnya, tidak akan menghalangi ibadah orang yang kuat ruhnya. Dia akan beribadah mungkin dengan mengedipkan mata, ya, dengan isyarat. Dengan isyarat. Tidak menghalangi ibadahnya karena kuat ruhnya, meskipun fisiknya tidak bisa digerakkan karena stroke. Tapi orang yang lemah ruhnya,
Walaupun dia bermain bola, mengejar bola, mengelilingi lapangan berkali-kali, beberapa putaran dia tidak mengenal lelah, tapi azan berkumandang, dia tidak mampu melangkahkan kaki ke masjid. Kenapa? Bukan fisiknya yang lemah, tapi ruhnya yang lemah. Ruh yang lemah ihwatal iman. Maka qiyamul lail kenapa berat? Bukan fisik kita yang lemah, ruh kita yang lemah. Kenapa ruh kita yang lemah? Tanya pada diri Anda, kenapa ruh lemah? Karena ternyata interaksi Anda dengan handphone masih lebih banyak daripada dengan Al-Quran. Anda masih lebih menghabiskan banyak waktu dengan bermain game daripada mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Padahal di rak rumah Anda, rak buku Anda begitu banyak buku dengan berbagai judul. Bertanyalah, sudah berapa buku yang Anda khatamkan dalam 1 bulan? Atau dia sekedar pajangan saja? Ya. Maka ihwatal iman azizani Allah wa iyyakum ajmain, maka terjawablah kenapa kita berat qiyamul lail. Kenapa kita berat ikut pengajian? Ya, baru ustadznya innal hamdalillah. Seolah-olah perkataan ustadz itu pengantar tidur yang nikmat bagi jamaah. Makanya di waktu khutbah Jumat itu Masya Allah, khusyuk jamaahnya. Ya, saking khusyuknya ngangguk-ngangguk, saking khusyuknya ngangguk-ngangguk. Ya. Nah, ihwatal iman sebenarnya ruh yang lemah. Ruh yang lemah. Baik. Kemudian ihwatal iman, orang yang suka membaca Al-Quran itu adalah wa yahfadzu al-jisma, kata Syekhul Islam. Akan sehat badannya, akan kuat badannya. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah syifa, penyembuhan untuk semua penyakit. Maka orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran akan sehat badannya, akan kuat fisiknya. Lalu kemudian ihwatal iman, berkenaan dengan kuatnya fisik, itulah rahasianya. Kenapa calon ahli surga itu kata Allah, kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Calon penghuni surga itu sedikit tidurnya di waktu malam. Kenapa? Karena mereka banyak baca Quran di dalam sholatnya. Karena banyak membaca Quran itu menyehatkan badan. Karena hati dan pikirannya tenang, begitu dia tidur, tidurnya berkualitas. Jadi kata para pakar medis, tidur yang sehat itu bukan tidur yang banyak. Tidur yang sehat itu yang berkualitas. Walaupun 1 jam, 2 jam dia tidur tapi berkualitas, itu luar biasa energi yang terproduksi dalam dirinya. Meskipun tidurnya banyak tapi tidak berkualitas, bangun pegal-pegal badannya, lemah badannya. Oke, baik. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu keberkahan yang keempat kata Syekhul Islam adalah wayat munu as-sa'adah. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan secara batin akan dirasakan. Kenapa? Karena kata para ulama, afdalul ibadat qiraatul Quran. Perkataan yang lain adalah afdaluz zikri qiraatul Quran. Itu disebutkan oleh para ulama terkait dengan fadilah keutamaan membaca Al-Quran. Maka orang yang baca Quran ihwatal iman akan tenang batinnya, akan bahagia jiwanya, karena dia sebaik-baiknya takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Baik. Kita lanjutkan ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Itu yang pertama, tilawah Al-Quran. Yatluna kitaballah, indikator yang pertama. Indikator yang kedua, aqamus shalah, menegakkan salat. Ihwatal iman, As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan, khususnya ketika menafsirkan surat Al-Kautsar, beliau mengatakan di antara alasan mengapa kita harus menjaga sholat 5 waktu, di antara alasan terkuat mengapa kita harus memperhatikan sholat, karena sholat adalah wasilah untuk mensyukuri nikmat Allah.
Maka orang yang tidak memperhatikan sholat adalah orang yang merasa tidak butuh berterima kasih dengan Allah. Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Di antara maknanya, sungguh kami memberikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang banyak, nikmat yang berlimpah. Al-kautsar memiliki makna yang lain, yaitu telaga Rasulullah, tetapi kita ambil makna yang kedua, yaitu nikmat yang berlimpah. Saking berlimpahnya nikmat Allah, di dalam surat Luqman ayat yang 27, nikmat Allah tidak bisa dicatat. Nikmat Allah tidak bisa dicatat. Bagaimana itu ayatnya? Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan, mana fidat kalimatullah, tidak akan habis tercatat nikmat-nikmat Allah. Meskipun semua pepohonan dari akar, batang, cabang, ranting jadi pena, lautan 7 benua disatukan dijadikan tinta, untuk dengannya dicatat nikmat Allah, mana fidat kalimatullah. Imam Al-Qurtubi mengatakan, tidak akan habis tercatat nikmat Allah. Saking banyaknya. Jangankan dicatat, dihitung pun tidak mungkin, ikhwatal iman. Jangankan untuk mencatat, menghitung saja kita tidak mampu. Allah katakan dalam 2 ayat. Ayat pertama di surat Ibrahim ayat yang ke-34. Lalu kemudian di surat An-Nahl ayat yang ke-18. Allah mengulang dengan lafaz yang sama. Apa itu? Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Andaikan kalian menginginkan untuk merekap, mentotal, menghitung nikmat Allah, la tusuha, kamu nggak bakal sanggup. Kamu nggak mungkin mampu untuk menghitung nikmat Allah. Kalau saja untuk menghitung nikmat Allah tidak mampu, apalagi mencatatnya. Saya bertanya kepada antum, siapa yang sudah hitung 1 menit yang lalu berapa kali matanya berkedap-kedip? Ada yang sudah hitung? 1 menit yang lalu. Gak usah sejak bangun tidur sampai sekarang, 1 menit yang lalu. Siapa yang sudah hitung berapa kali matanya berkedap-kedip? Masya Allah. Para pakar menjelaskan, belum ada satu orang manusia di dunia ini yang bisa menghitung bulu matanya sendiri. Kalau ada yang bisa, segera laporkan, Anda bisa memenangkan murid. Kalau Anda bisa menghitung bulu mata sendiri. Karena itu belum ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menghitung bulu matanya sendiri. Silakan kalau Anda bisa daftarkan untuk memenangkan rekor muri. Satu-satunya orang di dunia yang bisa hitung bulu matanya Anda. Cobalah. Ya. Maka ikhwatal iman, betapa lemahnya kita. Bulu mata sendiri kita nggak bisa hitung. Jumlahnya berapa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau saja kita kemudian tidak bisa mencatat, tidak bisa menghitung, pertanyaannya adalah, layak nggak, pantas nggak kita berterima kasih kepada Allah? Layak. Terus bagaimana caranya? Kata Imam As-Sa'di, fasolli li rabbika. Jawabannya adalah kelanjutan ayat. Salatlah kamu li rabbika, karena Tuhanmu. Salatlah kamu karena maunya Allah, bukan salatlah kamu karena maumu. Salatlah kamu karena maunya Allah. Bagaimana maunya Allah? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Maunya Allah itu kita sholat di awal waktu. Sebab afdalul a'mal indallah as-sholatu ala waktiha. Itu maunya Allah. Maunya Allah itu kita sholat berjamaah. Warka'u ma'ar raqi'in. Itu maunya Allah. Dan maunya Allah itu kita sholat memamurkan rumahnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah. Itu maunya Allah, ikhwatal iman. Maka salatlah sesuai dengan maunya Allah. Jangan salat sesuai dengan maumu. Sebab kalau maunya kita ini pengen tunda-tunda waktu salat, pengen salat di kamar kita aja deh, ber-AC. Ya, maunya kita seperti itu. Baik, ikhwatal iman ahibazan ya Allah wa iyyakum ajmain. Kita langsung melangkah kepada standar yang ketiga. Kategori yang ketiga yang diakui Allah benar-benar berdagang dengan Allah adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah.
yaitu bergaya hidup sedekah. Saya artikan seperti itu. Bergaya hidup sedekah ikhwatal iman. Orang yang bergaya hidup sedekah itu, sedekahnya tidak akan mengenal musim. Sedekahnya tidak akan mengenal musim. Ini disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarai wad dharra, jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun tetap berinfak. Itu artinya infaknya tidak mengenal musim. Lalu di dalam ayat ini bahwa niatnya berinfak tidak lagi terpengaruh dengan sikon di sekitarnya. Dipuji tidak dipuji, dilihat orang tidak dilihat orang, tetap berinfak. Kenapa? Jiwanya telah merdeka dari menginginkan pujian manusia. Allah mengatakan alladzina wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sirran wa alaniyah. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai. Tidak dilihat atau dilihat, tetap berinfak. Ini menunjukkan bahwa niatnya telah bersih dari keinginan mendapatkan pujian manusia. Jiwanya telah merdeka dari mendapatkan atau menginginkan sanjungan-sanjungan manusia. Maka dia bergaya hidup sedekah. Maka ikhwatal iman, mereka dengan 3 karakter ini selalu bertilawah dengan Al-Quran, lalu kemudian selalu menegakkan salat 5 waktu, dan kemudian berinfak. Inilah yang kategorinya yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka benar-benar mengharapkan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan wujud dari berdagang kepada Allah itu adalah mengimplementasikan ikrar sebagai seorang hamba. Apa ikrar sebagai seorang hamba? Di dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul, berikrarlah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inilah ikrar ikhwatal iman. Inilah ikrar bahwa mereka yang mengimplementasikan ikrarnya, hidupnya dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang yang berdagang dengan Allah. Maka kalau kemudian kita kaitkan dengan ayat yang telah kita bacakan di awal, yaitu surat As-Saff ayat yang ke-10. Lalu kemudian surah At-Taubah ayat 11 itu berbicara tentang perdagangan dengan Allah selain dengan iman adalah dengan jihad dengan harta dan diri. Jihad dengan harta dan diri. Maka tidak mungkin seseorang itu akan berjihad dengan dirinya dan dengan hartanya kecuali dia benar-benar rojak, punya keinginan yang kuat dan tekad yang kuat. Bentuknya dia memiliki keinginan yang kuat dan tekad yang kuat adalah standarnya 3 kategori tadi. Maka mustahil orang itu diharapkan berjihad di jalan Allah kalau dia tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mustahil orang itu diharapkan berjihad di jalan Allah kalau dia tidak memperhatikan salat 5 waktu. Dan mustahil dia akan berjihad di jalan Allah kalau dia bakhil berinfak. Mustahil. Ikhwatal iman, mudah-mudahan kita semua insya Allah adalah hamba-hamba yang dikategorikan oleh Allah berdagang dengan Allah. Berdagang yang tidak akan merugi dunia dan juga akhirat. Nas'alullah ayyaja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.